yang akan jadi raja rempah. Dua kerajaan ini yaitu Ternate dan Tidore. Jadi, awalnya Ternate dan Tidore itu dua kerajaan yang besar yang mempunyai pengaruh di kawasan Maluku. Mereka berdua berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang saat itu menjadi komoditas paling berharga di dunia. Dimana tidak, rempah-rempah ini bisa bikin orang Eropa rela datang jauh-jauh ke Indonesia. Teman-teman pernah terpikirkan nggak sih kalau rempah-rempah itu bisa menjadi pemicu konflik yang besar, seperti perebutan hegemoni di Maluku, khususnya di kerajaan Ternate dan Tidore, seperti yang dapat kita lihat dari ilustrasi kapal-kapal perdagangan Eropa yang datang ke Maluku. Nah, ketika bangsa Eropa datang ke Maluku, di sini nih mulai terjadinya masalah. Pada saat itu, Portugis datang ke Ternate, sementara Spanyol ke Tidore. Tapi masalahnya perlu kita ketahui, mereka datang bukan cuma soal perdagangan loh. Mereka juga menjadi pemain penting dalam persaingan politik kerajaan-kerajaan lokal di Maluku. Jadi di sini Ternate memiliki hubungan dekat dengan Portugis, sehingga mereka jadi unggul dalam segi militer maupun perdagangan. Aliansi Eropa ini bikin persaingan semakin sengit. Ternate jadi kuat dengan dukungan Portugis, sementara Tidore gak mau kalah dan jadi sekutu Spanyol. Kedua kerajaan ini berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah, dan akhirnya mereka gak cuma perang satu sama lain, tetapi juga melibatkan bangsa Eropa dalam perebutan kekuasaan. Jadi dari perebutan hegemoni sendiri tentunya memiliki dampak ya, maupun dari segi politik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Dampak politik dari perebutan hegemoni antara Ternate dan Tidore menciptakan ketidakstabilitasan politik serta intervensi kolonial. Dampak ekonomi terdapat kontrol ekonomi serta monopoli perdagangan. Dampak sosial budaya terjadi penyebaran agama serta perubahan struktur sosial. Dan yang terakhir, dampak lingkungan dapat kita lihat terjadinya ekspoliasi sumber daya serta terjadinya perubahan pada pola pertanian. Dari dampak tersebut bisa kita lihat dari ilustrasi pertumbuhan kota pelabuhan sehingga memunculkan kedatangan Belanda, yang pada akhirnya mereka justru menjadi penguasa utama di Maluku. Ternate dan Tidore yang dulunya bersaing ketat, pada akhirnya kehilangan kekuasaan atas rempah-rempah mereka. Perang antara mereka berdua sudah tidak relevan karena Belanda telah mengambil alih keduanya. Jadi, bisa dibilang perjuangan Ternate dan Tidore untuk jadi yang terkuat di Maluku gak cuma merugikan mereka, tapi juga menguntungkan bangsa Eropa yang akhirnya menguasai semua perdagangan rempah. Nah, menurut kalian, kalau Ternate dan Tidore gak terlalu sibuk berperang, mungkin mereka bisa jadi lebih kuat tanpa campur tangan Eropa, enggak sih? Coba deh komen di bawah, menurut kalian siapa yang paling beruntung dalam perebutan hegemoni ini?